Pagi ini, aku memanggil tukang untuk merenovasi kantor kami yang sudah tidak beroperasi selama 2 tahun sejak suamiku meninggal. Saat aku baru saja sampai mengantar putraku ke sekolahan, tiba-tiba tukang itu menelponku dengan panik ketakutan. "Ibu cepat datang. Jangan sendiri. Bawa juga putramu. Kami baru saja menemukan sesuatu di sini." Saat aku dan putraku sampai di kantor yang sedang direnovasi, aku kaget gemetar melihat apa yang mereka temukan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari bersinar cukup terik di langit kota, namun udara dingin sisa hujan semalam masih terasa menusuk kulit. Dania merapatkan jaket panjangnya dan membetulkan letak jilbab abu-abunya sebelum masuk ke dalam mobil. Ia baru saja selesai mengantar Bintang, putra sematawayangnya yang berusia 10 tahun, hingga ke gerbang sekolah dasar. Bintang adalah anak yang tidak banyak bicara. Ia memiliki tatapan mata yang tajam dan selalu mengamati sekelilingnya dengan detail yang seringkali luput dari perhatian orang dewasa. Setelah melambaikan tangan pada putranya yang berjalan masuk dengan langkah kecil namun pasti, Dania menghela napas panjang. Beban di pundaknya terasa sedikit berkurang pagi ini. Hari ini adalah hari yang penting bagi Dania. Setelah 2 tahun membiarkan kantor firma arsitektur milik mendiang suaminya terbengkalai, akhirnya ia memiliki keberanian dan dana yang cukup untuk memulai renovasi. Kantor itu adalah peninggalan Ferdi, suaminya yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 2 tahun lalu. Selama 2 tahun ini, Dania hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan trauma. Namun, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan demi Bintang. Kantor itu rencananya akan ia sewakan, dan uang sewanya akan digunakan untuk biaya pendidikan Bintang di masa depan. Dania mulai melajukan mobil sedannya membelah jalanan kota yang mulai padat. Pikirannya melayang pada kenangan tentang Ferdi. Ferdi adalah arsitek yang jenius, tetapi sangat tertutup mengenai detail pekerjaannya di hari-hari terakhir sebelum kematiannya. Dania ingat betapa seringnya Ferdi lembur di kantor tua itu, terkadang hingga pagi, dengan alasan sedang mengerjakan proyek besar yang rumit. Lamunan Dania buyar ketika ponsel yang ia letakkan di kursi penumpang bergetar hebat. Nama Pak Irwan muncul di layar. Pak Irwan adalah mandor kepercayaan yang ia pekerjakan untuk memimpin proyek renovasi ini. Dania menekan tombol terima dan menyapa dengan ramah, tetapi suara yang terdengar dari seberang sana membuatnya seketika menginjak rem mendadak. Suara Pak Irwan terdengar panik, terengah-engah, dan penuh ketakutan. Pak Irwan berteriak dengan nada yang tidak pernah Dania dengar sebelumnya. Ia menyuruh Dania untuk tidak datang sendirian ke lokasi proyek. Suara latar belakang di telepon itu terdengar gaduh, seperti ada benda-benda berat yang berjatuhan. Pak Irwan menegaskan sekali lagi dengan suara bergetar agar Dania segera menjemput Bintang kembali dan membawanya ke kantor. Permintaan itu terdengar sangat tidak masuk akal bagi Dania. Mengapa ia harus membawa anak kecil ke lokasi renovasi yang berbahaya, apalagi dalam situasi panik seperti ini? Dania mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Pak Irwan memotong ucapannya. Ia berkata bahwa mereka baru saja membobol dinding di ruang kerja utama Ferdi, dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dan rumit. Pak Irwan berkata bahwa mereka tidak bisa menyentuhnya, dan ada tulisan peringatan yang menyebut nama Bintang di sana. Sambungan telepon terputus tiba-tiba sebelum Dania sempat bertanya lebih lanjut. Jantung Dania berdegup kencang, seolah mau lompat dari rongga dadanya. Firasatnya mengatakan ini bukan masalah sepele seperti pipa bocor atau korsleting listrik. Ini ada hubungannya dengan Ferdi. Tanpa berpikir 2 kali, Dania membanting setir di putaran jalan terdekat, mengabaikan klakson marah dari pengendara lain. Ia memacu mobilnya kembali ke arah sekolah Bintang. Pikirannya berkecamuk. Ia takut, bingung, tetapi rasa penasaran dan naluri melindunginya jauh lebih besar. Sesampainya di sekolah, Dania berlari menuju pos satpam. Dengan napas tersengal, ia meminta izin untuk menjemput Bintang dengan alasan keadaan darurat keluarga. Satpam yang melihat wajah pucat Dania tidak banyak bertanya, dan segera memanggil Bintang dari kelasnya. Saat Bintang muncul dengan tas punggung besarnya, ia menatap ibunya dengan bingung. Ia tidak bertanya mengapa ia dijemput begitu cepat, seolah ia bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tubuh ibunya. Dania menggandeng tangan Bintang erat-erat, membawanya masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Di dalam perjalanan menuju kantor, Dania mencoba menenangkan diri. Ia menatap Bintang yang duduk tenang di sebelahnya. Bintang hanya diam menatap jalanan lewat kaca jendela. Dania bertanya-tanya dalam hati, rahasia apa yang ditinggalkan Ferdi di kantor itu, hingga melibatkan anak mereka yang masih kecil.
Perjalanan terasa sangat lama meskipun Dania sudah memacu mobilnya di atas kecepatan rata-rata. Bayangan buruk terus menghantui pikirannya. Apakah ada bom? Apakah ada mayat? Atau apakah ini jebakan dari orang jahat yang dulu mungkin menjadi musuh bisnis suaminya? Mereka akhirnya tiba di pelataran gedung kantor tua itu. Bangunan itu bergaya kolonial dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini. Halaman depan penuh dengan tumpukan material bangunan seperti pasir dan batu bata. Namun, yang membuat bulu kuduk Dania meremang adalah keheningan yang menyelimuti tempat itu. Seharusnya jam segini terdengar suara palu, gergaji, atau teriakan para tukang. Namun, tidak ada siapa-siapa di halaman depan. Pintu utama gedung tertutup rapat. Mobil bak terbuka milik tim renovasi terparkir miring dengan pintu yang masih terbuka, seolah ditinggalkan dengan terburu-buru. Dania mematikan mesin mobil. Ia menoleh pada Bintang dan memintanya untuk tetap berada di belakangnya apapun yang terjadi. Bintang mengangguk patuh. Mereka turun dari mobil dan berjalan mengendap-endap menuju pintu samping. Akses yang biasa digunakan Dania jika kunci utama macet. Pintu samping itu sedikit terbuka. Dania mendorongnya perlahan. Bunyi engsel tua yang berkarat terdengar menyayat di kesunyian pagi itu. Bau debu semen dan apek langsung menyeruak masuk ke hidung mereka. Bagian dalam kantor tampak berantakan. Plastik penutup furnitur tersibak di mana-mana. Dania melangkah hati-hati melewati tumpukan kayu bekas bongkaran. Saat mereka mendekati ruang kerja utama bekas ruangan Ferdi, Dania mendengar suara rintihan tertahan. Ia mempercepat langkahnya, setengah menyeret Bintang agar tetap dekat. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat Dania nyaris menjerit. Namun ia menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangannya. Di sudut ruangan, Pak Irwan dan 3 orang tukang lainnya duduk terikat di lantai. Mulut mereka disumpal dengan kain lap kotor. Wajah Pak Irwan pucat pasi, matanya melotot menunjuk ke arah dinding di seberang ruangan. Dinding itu adalah bagian yang rencananya akan dibongkar hari ini untuk memperluas ruangan. Sebagian tembok sudah hancur, memperlihatkan rongga gelap di baliknya. Namun, yang membuat suasana mencekam bukan hanya para tukang yang terikat. Di tengah bobolan tembok itu, tertanam sebuah pelat logam tebal yang terlihat sangat modern dan kontras dengan bangunan tua itu. Di pelat logam tersebut tertanam sebuah layar digital kecil yang menyala merah, menampilkan angka hitungan mundur. Di samping layar, ada sebuah lensa kaca canggih yang memancarkan sinar biru tipis. Di bawah lensa itu tertulis kalimat dengan cat merah menyala yang sepertinya baru saja muncul di layar digital. Pindai retina Bintang untuk membatalkan protokol penguncian. Dania gemetar hebat. Ia menatap angka di layar. Waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit. Ia menatap Pak Irwan yang mengangguk-angguk panik, memberi isyarat agar Dania segera melakukan apa yang diperintahkan tulisan itu. Dania menyadari bahwa suaminya, Ferdi, telah merancang semua ini. Ini bukan sekadar renovasi biasa. Ini adalah awal dari sebuah teka-teki berbahaya yang telah disiapkan Ferdi jauh sebelum kematiannya, dan entah mengapa, Bintang adalah kuncinya. Dania berlutut menyamakan tingginya dengan Bintang, memegang kedua bahu anaknya yang kecil. Ia harus membuat keputusan cepat, keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kepanikan melanda seluruh ruangan yang pengap itu. Angka di layar digital terus berkurang dengan kecepatan yang mengerikan. 2 menit 30 detik. Hanya itu waktu yang tersisa sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dania tidak tahu apa arti protokol penguncian yang tertulis di sana. Apakah gedung ini akan meledak? Ataukah semua pintu akan terkunci permanen dan mengubur mereka hidup-hidup di sini? Dania tidak berani mengambil risiko untuk mencari tahu jawabannya dengan cara menunggu waktu habis. Ia harus bertindak sekarang juga. Bintang menatap alat aneh di dinding itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Anak itu tidak menangis, tidak juga berteriak ketakutan seperti anak seusianya. Ia justru tampak penasaran. Matanya yang jernih menatap sinar biru yang memancar dari lensa pemindai. Dania menarik napas panjang, berusaha menenangkan tangannya yang gemetar. Ia melepas jilbabnya sedikit agar tidak menghalangi pandangan, lalu mengangkat tubuh Bintang. Ia berbisik lembut di telinga anaknya, meminta Bintang untuk melihat lurus ke arah cahaya biru itu dan jangan berkedip. Dania mendekatkan wajah Bintang ke alat tersebut. Sinar biru itu bergerak memindai mata kanan Bintang, lalu mata kiri. Rasanya seperti berjam-jam bagi Dania, padahal proses itu hanya berlangsung beberapa detik. Tiba-tiba terdengar bunyi bip panjang yang nyaring. Angka hitungan mundur di layar berhenti tepat di angka 1 menit. Warna merah di layar berubah menjadi hijau cerah. Tulisan di layar berganti menjadi akses diterima. Selamat datang, Bintang. Para tukang yang terikat di sudut ruangan terdengar, mengembuskan napas lega di balik bekapan mulut mereka. Namun, kejutan belum berakhir.
Terdengar suara mekanik yang berat dari balik dinding. Lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan. Pelat logam dan sisa tembok di sekitarnya tiba-tiba bergeser ke arah samping dengan gerakan yang sangat halus. Seolah-olah tembok itu adalah pintu otomatis sebuah mal mewah, bukan tembok batu bata tua. Debu berjatuhan dari sela-sela pergeseran itu, membuat Dania terbatu kecil sambil melindungi wajah Bintang. Di balik tembok yang terbuka itu, terhampar sebuah ruangan yang sama sekali tidak pernah Dania bayangkan ada di gedung ini. Ruangan itu tidak terlalu besar. Mungkin hanya seluas kamar tidur utama, tetapi isinya sangat mencengangkan. Berbeda dengan bagian luar kantor yang kotor dan berdebu, ruangan rahasia ini sangat bersih, dingin, dan futuristik. Dindingnya dilapisi peredam suara berwarna hitam. Di satu sisi dinding penuh dengan rak server komputer yang lampunya berkedip-kedip sibuk. Ada pendingin ruangan khusus yang menjaga suhu di sana tetap rendah, membuat Dania sedikit menggigil. Dania menurunkan Bintang dan melangkah masuk dengan ragu. Ia merasa seperti melangkah ke dunia lain. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja dari kaca tebal. Di atas meja itu, ada sebuah laptop yang dalam keadaan tertutup, dan di sebelahnya ada sebuah brankas transparan yang berisi tumpukan dokumen, serta beberapa hard disk eksternal. Dania mendekat ke meja itu. Ia merasa kehadiran Ferdi sangat kuat di ruangan ini. Aroma parfum yang biasa dipakai suaminya samar-samar tercium, mungkin berasal dari pengharum ruangan otomatis yang masih berfungsi. Tanpa disentuh, laptop di atas meja itu tiba-tiba menyala. Layarnya berkedip sebentar sebelum menampilkan sebuah video yang sudah dipost. Wajah yang muncul di layar itu membuat lutut Dania lemas. Itu adalah wajah Ferdi. Ia mengenakan kemeja biru yang biasa ia pakai saat bekerja. Latar belakang video itu adalah ruangan tempat Dania berdiri sekarang. Dania menutup mulutnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merindukan wajah itu, suara itu, senyum itu. Video mulai berputar otomatis. Suara Ferdi terdengar jernih melalui pengeras suara berkualitas tinggi yang terpasang di sudut ruangan. Ferdi menatap lurus ke kamera, tatapannya lelah namun penuh kasih sayang. Ia memulai rekaman dengan menyebut nama Dania dan Bintang. Ferdi berkata bahwa jika mereka menonton video ini, berarti skenario terburuk yang ia takutkan telah terjadi. Ia telah tiada, dan Dania akhirnya memutuskan untuk merenovasi kantor ini. Ferdi menjelaskan dengan nada serius bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Ia sudah menduga bahwa hidupnya dalam bahaya beberapa bulan sebelum kejadian nahas itu. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya sudah ia prediksi. Ferdi mengungkapkan bahwa selama ini ia terlibat dalam sebuah proyek besar yang ternyata penuh dengan kecurangan dan korupsi. Ia mencoba untuk keluar dan melaporkannya, tetapi orang-orang di balik proyek itu sangat berkuasa dan berbahaya. Mereka mengancam keselamatan Dania dan Bintang jika Ferdi berani buka mulut. Dania mendengarkan dengan seksama, air matanya menetes satu persatu. Ia tidak menyangka suaminya menanggung beban seberat ini sendirian. Ferdi di video melanjutkan ceritanya. Ia memalsukan beberapa data dan menyembunyikan bukti-bukti asli kejahatan tersebut di tempat yang paling aman. Ia membangun ruangan ini secara diam-diam di malam hari, sedikit demi sedikit, tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Dania. Ia memasang sistem keamanan biometrik yang hanya bisa dibuka oleh Bintang, karena ia tahu para penjahat itu tidak akan pernah mencurigai seorang anak kecil. Ferdi kemudian memberikan peringatan keras. Ia melarang Dania untuk menghubungi polisi. Menurut Ferdi, jaringan penjahat ini sangat luas dan memiliki orang dalam di kepolisian. Melapor ke polisi sama saja dengan menyerahkan diri ke kandang singa. Ferdi meminta Dania untuk hanya mempercayai nalurinya sendiri. Ia juga menyebutkan bahwa ada satu orang yang sangat dekat dengan keluarga mereka yang sebenarnya adalah bagian dari komplotan penjahat itu. Namun, sebelum Ferdi sempat menyebutkan nama orang tersebut, video itu terganggu oleh distorsi gambar sejenak, seolah file videonya sedikit rusak di bagian itu. Saat Dania masih terpaku menatap layar laptop, Bintang tiba-tiba menarik ujung baju gamisnya. Dania menoleh, melihat Bintang menunjuk ke arah Pak Irwan yang sudah berhasil melepaskan ikatan di tangannya sendiri, dan kini sedang membantu melepaskan ikatan para tukang lainnya. Pak Irwan berjalan tertatih mendekati Dania di ruang rahasia. Wajahnya masih menyiratkan ketakutan, tetapi ada rasa hormat di matanya saat ia melihat ruangan canggih itu. Pak Irwan kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Dania datang. Ia berkata bahwa saat para tukang sedang menghancurkan tembok pembatas, mereka tidak hanya menemukan plat besi dan bom waktu itu. Di celah sempit antara tembok lama dan tembok baru, mereka menemukan sesuatu yang lain. Tulang belulang manusia. Kerangka itu terjepit dalam posisi berdiri, tersembunyi di balik lapisan batu bata. Pak Irwan dengan gemetar menyerahkan sebuah jam tangan yang ia ambil dari kerangka itu kepada Dania.
Dania menerima jam tangan itu dengan tangan gemetar. Itu adalah jam tangan kulit yang sudah usang dan berjamur. Ia membalikannya dan melihat inisial nama yang terukir di bagian belakang. Itu bukan inisial suaminya. Itu adalah inisial dari seorang kontraktor bayaran yang pernah bekerja sama dengan firma ini dan dilaporkan hilang secara misterius 2 tahun lalu, berdekatan dengan waktu kematian Ferdi. Dania menyadari bahwa kantor ini bukan hanya tempat kerja, melainkan juga kuburan dan tempat kejadian perkara. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Dania sadar ia telah terseret ke dalam pusaran masalah yang jauh lebih besar dari sekadar renovasi gedung. Ia menatap Bintang yang kini sedang mengamati deretan angka di server komputer. Anaknya adalah kunci dari semua ini, dan sekarang nyawa mereka berdua sedang dipertaruhkan. Pesan Ferdi terngiang jelas di kepalanya, jangan percaya siapapun. Dania segera menyalin data dari laptop ke dalam flash disk yang ia temukan di meja, lalu mematikan layar laptop. Ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum ada orang lain yang tahu. Namun, baru saja Dania hendak melangkah keluar dari ruang rahasia, terdengar suara mobil berhenti di halaman depan. Suara pintu mobil ditutup terdengar jelas di keheningan pagi itu. Langkah kaki seseorang terdengar mendekat ke pintu samping yang masih terbuka. Jantung Dania kembali berpacu cepat. Siapa yang datang? Apakah polisi? Atau justru orang-orang yang dimaksud oleh Ferdi? Dania memberi isyarat pada Pak Irwan dan Bintang untuk diam. Mereka semua menahan napas, menunggu sosok yang akan muncul di ambang pintu. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar mendekat, beradu dengan lantai keramik di lorong depan yang penuh debu pasir. Dania memberi isyarat tangan yang tegas kepada Pak Irwan dan Bintang untuk tetap diam di tempat. Ia menekan tombol panel di dinding, berharap pintu rahasia itu bisa menutup kembali dengan cepat dan menyembunyikan keberadaan ruang server serta kerangka manusia yang mengerikan itu. Namun, mekanisme pintu itu bergerak lambat, mengeluarkan suara desingan halus yang terasa sangat bising di telinga Dania saat ini. Sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya, Dania memutuskan untuk mengambil risiko. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit berantakan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang menggila, lalu melangkah keluar dari celah dinding tepat sebelum pintu itu tertutup rapat. Ia berdiri di depan dinding yang kini tampak normal kembali, berusaha memasang wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sosok itu muncul di ambang pintu ruangan. Cahaya matahari dari luar membentuk siluet tubuhnya yang tegap. Pria itu melangkah masuk dengan santai sambil menenteng sebuah bungkusan plastik putih yang beraroma sedap. Itu Om Tony. Sahabat lama Ferdi dan juga sosok yang selama 2 tahun ini dianggap Dania sebagai kakak sekaligus pelindung keluarga mereka. Tony mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi dan celana bahan berwarna gelap. Penampilannya selalu necis seperti pengusaha sukses pada umumnya. Senyum lebar langsung merekah di wajahnya begitu melihat Dania berdiri di sana. Ia mengangkat bungkusan plastik di tangannya tinggi-tinggi dengan gaya jenaka, seolah ingin memecahkan ketegangan yang mungkin dirasakannya di udara. Tony menyapa dengan suara baritonnya yang khas dan ramah. Ia bertanya mengapa renovasi berhenti dan suasana begitu sunyi. Ia mengaku kebetulan lewat setelah rapat proyek di dekat sini dan berinisiatif membelikan sarapan untuk para tukang serta camilan untuk Bintang. Dania memaksakan diri untuk tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Ia berjalan mendekati Tony, berusaha menggiring pria itu menjauh dari area dinding rahasia. Dania beralasan bahwa mereka baru saja menemukan masalah pada struktur bangunan yang rapuh, sehingga ia menyuruh para tukang beristirahat sejenak demi keselamatan. Ia berusaha terdengar senatural mungkin, menyembunyikan fakta bahwa di balik punggungnya ada rahasia besar yang bisa membahayakan nyawanya. Tony mengangguk-angguk seolah mengerti, namun matanya yang tajam bergerak liar menyapu sekeliling ruangan. Tatapannya berhenti sejenak pada tumpukan puing di sudut, lalu beralih ke wajah Pak Irwan yang berdiri kaku di belakang Dania. Pak Irwan, yang masih memegang sekop dengan erat, tampak berkeringat dingin. Tony bertanya dengan nada yang sedikit berubah, lebih rendah dan penuh selidik, tentang apa sebenarnya masalah struktur yang dimaksud Dania. Ia menawarkan bantuan untuk mengeceknya, karena ia memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang konstruksi. Langkah kakinya perlahan bergerak maju, mendekat ke arah dinding tempat ruang rahasia itu tersembunyi. Dania panik, tetapi ia berusaha menahannya. Ia menghalangi jalan Tony dengan tubuhnya. Ia berkata bahwa tidak perlu repot-repot, karena ia sudah memanggil ahli struktur independen, dan area itu sekarang berbahaya karena potensi runtuh. Tony berhenti melangkah. Ia menatap Dania lekat-lekat, senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang sulit diartikan. Suasana menjadi hening dan mencekam. Hanya suara debu yang jatuh dan napas mereka yang terdengar. Dania merasa seolah Tony bisa membaca pikirannya, seolah pria itu tahu ada sesuatu yang disembunyikan Dania di balik dinding itu. Di saat ketegangan memuncak,
Bintang tiba-tiba muncul dari balik punggung Pak Irwan. Anak itu berjalan pelan mendekati ibunya. Wajah Bintang datar tanpa ekspresi, tetapi matanya terpaku ke arah bawah, tepat ke kaki Om Tony. Bintang menarik ujung baju gamis Dania pelan-pelan, sebuah kebiasaan lamanya jika ingin membisikkan sesuatu yang penting. Dania sedikit menunduk, mendekatkan telinganya ke bibir Bintang, sementara matanya tetap waspada menatap gerak-gerik Tony. Bisikan Bintang terdengar sangat pelan, namun efeknya seperti sambaran petir di siang bolong bagi Dania. Bintang berbisik bahwa sepatu yang dipakai Om Tony sama persis dengan sepatu orang jahat yang terlihat sekilas di video ayah. Ingatan fotografis Bintang bekerja dengan sangat presisi. Dalam video rekaman Ferdi tadi, memang sempat terlihat bayangan seseorang di latar belakang, hanya bagian kakinya saja yang tertangkap kamera di sudut pantulan kaca lemari. Sepatu kulit berwarna coklat tua dengan sedikit noda cat merah di bagian sol sampingnya. Dania melirik cepat ke arah sepatu Tony. Benar saja, di sana ada noda merah samar yang mungkin dikira orang awam hanya noda tanah biasa. Tetapi bagi Bintang yang mengingat detail visual dengan sempurna, itu adalah bukti tak terbantahkan. Darah Dania berdesir hebat. Orang yang selama ini ia percaya, orang yang selalu datang membawakan mainan untuk Bintang dan memberi nasihat keuangan padanya setelah Ferdi meninggal, ternyata adalah orang yang sama yang disebutkan Ferdi dalam videonya. Tony bukan malaikat penolong. Ia adalah serigala berbulu domba. Dania kini menyadari bahwa kedatangan Tony yang tiba-tiba ini bukanlah kebetulan. Tony pasti memantau aktivitas di kantor ini. Mungkin ia memasang penyadap, atau mungkin ia punya mata-mata lain di sekitar sini. Tony datang untuk memastikan rahasia Ferdi tetap terkubur selamanya. Dania menegakkan tubuhnya kembali, berusaha mati-matian menyembunyikan guncangan jiwanya. Ia kini memandang Tony bukan lagi sebagai sahabat, melainkan sebagai ancaman nyata. Ia harus mengusir Tony pergi dari sini, atau setidaknya mengulur waktu. Dania berpura-pura melihat jam tangannya dan berkata bahwa ia harus segera menjemput guru les Bintang. Ia mengajak Tony untuk keluar dan bicara di kedai kopi saja, karena tempat ini terlalu berdebu dan tidak sehat untuk Bintang. Namun, Tony tidak bergerak. Ia masih berdiri kokoh di tempatnya, tatapannya kini tertuju lurus ke mata Dania dengan dingin. Ia berkata pelan bahwa ia tidak akan pergi sebelum melihat apa yang ada di balik dinding itu. Firasat Tony sebagai penjahat rupanya bekerja. Ia tahu Dania sedang berbohong. Ketegangan di ruang kantor yang pengap itu berubah menjadi konfrontasi terbuka. Senyum ramah yang biasa menghiasi wajah Tony kini lenyap sepenuhnya, berganti dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Ia mengabaikan ajakan Dania untuk pergi dan justru melangkah maju dengan agresif, mendorong bahu Dania pelan agar minggir dari hadapannya. Dania terhuyung ke belakang, kaget dengan perlakuan kasar yang baru pertama kali ia terima dari sahabat mendiang suaminya itu. Tony berjalan menuju dinding tempat ruang rahasia itu berada. Ia mengetuk-ngetuk dinding itu dengan kepalan tangannya, mencari celah atau bunyi yang berbeda. Dania berteriak melarang Tony, mengatakan bahwa ada kebocoran gas di area itu yang bisa meledak kapan saja. Kebohongan itu terdengar putus asa. Tony tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk Dania meremang. Ia berbalik menatap Dania dan berkata bahwa ia tahu Ferdi dengan sangat baik. Ferdi tidak akan membiarkan gas bocor di kantornya. Ferdi adalah orang yang perfeksionis. Tony yakin ada sesuatu yang disembunyikan Ferdi di sini, sesuatu yang sudah ia cari selama 2 tahun terakhir. Tangan Tony meraba saku jasnya, seolah sedang bersiap mengambil sesuatu. Dania mundur selangkah, menarik Bintang ke pelukannya. Apakah Tony membawa senjata? Saat Tony sibuk meraba dinding mencari mekanisme pembuka, Pak Irwan yang sejak tadi diam mematung di sudut ruangan tiba-tiba bergerak. Selama ini Pak Irwan terlihat seperti mandor tukang yang penakut dan gemetaran, tetapi kali ini gerakannya sangat cepat dan tak terduga. Ia mengayunkan skop besi yang ada di tangannya dengan kekuatan penuh. Hantaman keras gagang skop mendarat telak di punggung Tony. Suara hantamannya terdengar mengerikan. Tony mengerang kesakitan, tubuhnya limbung ke depan dan jatuh berlutut. Belum sempat Tony bereaksi atau mengambil apapun dari sakunya, Pak Irwan kembali memukul tengkuk Tony dengan tangan kosong. Sebuah teknik bela diri yang jelas bukan kemampuan seorang tukang bangunan biasa. Tony ambruk ke lantai, pingsan tak sadarkan diri. Dania menjerit tertahan melihat kejadian itu. Ia menatap Pak Irwan dengan pandangan tak percaya. Pak Irwan, dengan napas terengah-engah, segera berlutut dan memeriksa saku jas Tony. Ia mengeluarkan sebuah pistol peredam suara dari sana dan mengamankannya. Pak Irwan menatap Dania dan berkata singkat bahwa mereka tidak punya banyak waktu sebelum Tony sadar. Ia meminta tolong pada tukang lain yang masih gemetar ketakutan untuk segera mengikat tangan dan kaki Tony, menggunakan tali tambang sisa renovasi. Dania masih syok, tetapi ia sadar bahwa Pak Irwan baru saja menyelamatkan nyawa mereka.
Setelah memastikan Tony terikat kuat di tiang beton tengah ruangan, Pak Irwan memberi kode pada Dania untuk kembali masuk ke ruang rahasia. Mereka harus tahu apa sebenarnya isi data yang diperebutkan ini, sampai-sampai Tony rela membunuh sahabatnya sendiri. Dania menggandeng Bintang dan kembali masuk ke ruangan dingin di balik dinding. Ia mendekati laptop yang masih menyala. Bintang, dengan rasa ingin tahu yang besar, langsung menekan beberapa tombol keyboard, membuka folder yang diberi nama, Proyek Jembatan Layang. Layar laptop menampilkan ratusan dokumen digital, foto, dan cetak biru bangunan. Dania yang sering membantu administrasi Ferdi sedikit mengerti cara membaca dokumen teknis. Ia membuka salah satu file laporan anggaran. Matanya terbelalak membaca catatan kaki yang ditulis Ferdi dengan huruf merah tebal. Di sana tertulis bahwa Tony secara diam-diam telah memerintahkan penggantian spesifikasi beton dan baja tulangan dengan kualitas rendah yang tidak sesuai standar keamanan. Selisih dana miliaran rupiah dari penurunan kualitas itu dialirkan ke rekening pribadi Tony. Ferdi juga melampirkan bukti transfer dan rekaman percakapan suara antara Tony dan penyuplai bahan bangunan ilegal. Yang lebih mengerikan, di layar laptop itu terdapat simulasi struktur yang dibuat Ferdi. Simulasi itu menunjukkan bahwa jembatan layang yang baru diresmikan seminggu lalu itu memiliki cacat fatal di pilar utamanya. Jembatan itu tidak akan kuat menahan beban lalu lintas padat dan getaran resonansi dalam jangka waktu lama. Di bawah simulasi itu, Ferdi menuliskan prediksi tanggal keruntuhan berdasarkan perhitungan beban maksimal. Tanggal itu adalah hari ini. Tiba-tiba, ponsel pintar Dania yang ada di saku gamisnya berbunyi nyaring. Bukan panggilan telepon, melainkan notifikasi berita breaking news yang masuk secara beruntun. Dania mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar ponsel, terpampang berita utama dari berbagai media nasional dengan huruf kapital besar. Tragedi nasional, jembatan layang kota runtuh. Dania menutup mulutnya, menahan tangis histeris. Prediksi Ferdi benar-benar terjadi. Kejahatan Tony telah memakan korban jiwa hari ini. Puluhan mobil dikabarkan jatuh dan tertimpa runtuhan beton. Dania menatap Bintang yang juga melihat berita itu di layar laptop. Wajah polos anaknya tampak bingung dan sedih melihat gambar runtuhan di layar. Dania merasa amarah yang luar biasa membakar dadanya. Tony bukan hanya pembunuh suaminya, dia adalah pembunuh massal yang mengorbankan nyawa orang banyak demi keserakahan pribadinya. Dania menoleh ke arah pintu ruang rahasia, menatap ke arah luar di mana Tony sedang terikat pingsan. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad yang membaja. Ia harus memastikan Tony mendapatkan hukuman setimpal. Bukti-bukti di laptop ini adalah kunci untuk memenjarakan Tony selamanya. Namun, situasi belum aman. Pak Irwan masuk kembali ke ruang rahasia dengan wajah tegang. Ia melaporkan bahwa Tony mulai sadar dan meronta-ronta. Dan yang lebih buruk, Pak Irwan melihat dari celah jendela ada 2 mobil hitam asing baru saja memasuki halaman kantor. Itu pasti anak buah Tony yang datang menyusul karena bos mereka tidak memberi kabar. Mereka terkepung. Kantor yang seharusnya menjadi tempat perlindungan ini, kini berubah menjadi perangkap tikus. Dania harus berpikir cepat. Mereka harus keluar dari sini dan membawa bukti ini ke pihak berwenang yang bisa dipercaya, jika memang masih ada orang yang bisa dipercaya di kota ini. Suara deru mesin mobil yang berhenti di halaman depan terdengar, seperti lonceng kematian bagi Dania. Jantungnya berpacu semakin cepat, seirama dengan langkah kaki berat yang terdengar menaiki tangga teras kantor. Ia menatap Pak Irwan yang wajahnya kini menegang. Pria parubaya itu memberi isyarat agar Dania dan Bintang tetap berada di dalam perlindungan ruang rahasia, sementara ia sendiri melangkah keluar menuju ruang tengah kantor yang berantakan, tempat Tony masih terikat di tiang beton. Namun, segalanya terjadi begitu cepat. Sebelum Pak Irwan sempat memperkuat ikatan Tony atau mencari tempat bersembunyi yang strategis, pintu depan kantor didobrak dengan keras hingga engselnya berderit nyaring. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang tampak kusut masuk ke dalam ruangan. Mereka tidak terlihat seperti preman jalanan biasa, melainkan seperti tenaga pengamanan profesional yang terlatih, namun dengan aura kekejaman yang nyata di mata mereka. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka langsung mengarahkan senjata api ke arah Pak Irwan. Pak Irwan, yang menyadari kalah jumlah dan persenjataan, perlahan mengangkat kedua tangannya ke udara. Pria kedua segera menghampiri Tony, mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, dan dengan cekatan memotong tali tambang yang mengikat bos mereka. Tony berdiri perlahan, meregangkan otot-ototnya yang kaku. Ia mengusap pergelangan tangannya yang memerah akibat ikatan tali, lalu menatap Pak Irwan dengan senyum tipis yang mengerikan. Tanpa peringatan, Tony melayangkan pukulan keras ke rahang Pak Irwan, membuat mantan pengawal itu tersungkur ke lantai dengan sudut bibir berdarah. Dania menahan jeritan dari balik pintu ruang rahasia yang sedikit terbuka. Ia mendekap Bintang erat-erat,
menutup mata anaknya agar tidak melihat kekerasan itu, meskipun ia tahu Bintang yang cerdas pasti memahami situasi bahaya ini. Tony kemudian menoleh ke arah celah dinding tempat Dania bersembunyi. Ia tahu Dania ada di sana. Dengan langkah santai namun mengancam, Tony berjalan mendekat. Ia berseru memanggil nama Dania dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun justru terdengar sangat menyakitkan di telinga Dania. Tony berkata bahwa permainan peta umpet sudah selesai, dan tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Ia meminta Dania keluar membawa laptop tersebut, jika ingin Pak Irwan tetap bernapas. Mendengar ancaman itu, Dania tidak punya pilihan lain. Dengan kaki gemetar, ia menuntun Bintang keluar dari ruang rahasia, memegang laptop Ferdi erat-erat di dadanya seolah itu adalah perisai. Saat Dania berdiri berhadapan dengan Tony, ia melihat perubahan drastis pada sosok yang selama ini ia anggap sebagai sahabat. Wajah Tony yang biasanya hangat dan penuh kebapakan kini terlihat dingin, bengis, dan tanpa emosi. Topeng persahabatan itu telah hancur sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli seorang sosiopat yang tidak memiliki hati nurani. Tony menatap Dania dengan tatapan merendahkan, seolah Dania hanyalah serangga kecil yang mengganggu rencananya. Ia tertawa kecil melihat ketakutan di mata Dania, seakan menikmati momen dominasi tersebut. Dania memberanikan diri untuk berbicara, suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. Ia bertanya bagaimana Tony bisa tega melakukan semua ini pada Ferdi, sahabatnya sendiri, dan menyebabkan kematian puluhan orang di jembatan layang yang baru saja runtuh itu. Dania menumpahkan kekecewaannya, mengingatkan Tony pada masa-masa kuliah mereka, pada saat Tony sering makan malam di rumah mereka, dan pada saat Tony berjanji menjaga Bintang setelah Ferdi meninggal. Semua kenangan itu kini terasa seperti racun yang menyakitkan. Tony mendengarkan ocehan Dania dengan wajah bosan. Ia menyela ucapan Dania dengan nada datar. Bagi Tony, semua itu hanyalah bisnis. Ia menjelaskan dengan tanpa rasa bersalah bahwa Ferdi terlalu idealis dan naif. Menurut Tony, dalam dunia konstruksi yang keras, efisiensi biaya adalah segalanya, dan jika harus ada pengurangan kualitas bahan demi keuntungan besar, itu adalah risiko yang wajar diambil. Tony mengaku bahwa ia tidak berniat membunuh Ferdi awalnya. Ia hanya ingin Ferdi diam. Namun, Ferdi yang keras kepala bersikeras ingin melaporkannya ke pihak berwenang, sehingga Tony terpaksa mengambil tindakan drastis untuk menyelamatkan kerajaan bisnisnya. Jembatan yang runtuh itu, bagi Tony, hanyalah kerusakan tambahan yang tidak bisa dihindari, sebuah statistik belaka. Tony kemudian mengalihkan pandangannya ke laptop yang dipeluk Dania. Ia melangkah maju dan merampas laptop itu dengan kasar. Namun, bukannya terlihat khawatir dengan bukti-bukti di dalamnya, Tony justru membanting laptop itu ke lantai hingga layarnya pecah berantakan. Dania terbelalak kaget. Ia mengira data di laptop itu adalah hal yang paling ditakuti Tony. Ternyata ia salah. Tony tertawa keras melihat ekspresi bingung Dania. Ia berkata bahwa bukti kejahatan konstruksi itu tidak penting baginya sekarang. Berita sudah tersebar, jembatan sudah runtuh, dan ia bisa saja kabur ke luar negeri dengan identitas baru. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah menghapus bukti, melainkan uang untuk membiayai pelariannya. Tony mendekatkan wajahnya ke wajah Dania, tatapannya menusuk tajam. Ia mengungkapkan rahasia yang membuat darah Dania membeku. Tony berkata bahwa Ferdi, sebelum meninggal, telah melakukan sesuatu yang sangat licik. Ferdi berhasil meretas rekening rahasia Tony di luar negeri, tempat Tony menyimpan semua uang hasil korupsi dan pencucian uang selama bertahun-tahun. Ferdi memindahkan semua uang itu ke sebuah akun terenkripsi yang kodenya tidak ada di laptop, tidak ada di buku catatan, dan tidak ada di ban manapun. Tony beralih menatap Bintang yang berdiri diam di samping Dania. Senyum Tony semakin lebar dan mengerikan. Ia berjongkok menyamakan tingginya dengan Bintang. Ia berkata bahwa Ferdi menyembunyikan kunci brankas digital itu di tempat yang paling tidak terduga, yaitu di dalam memori Bintang. Tony menceritakan bahwa seminggu sebelum kecelakaan itu, Ferdi sering mengajak Bintang bermain permainan menghafal deretan angka acak. Tony tahu Bintang memiliki ingatan fotografis, sebuah anugerah langka yang bisa mengingat detail visual dan angka dengan sempurna hanya dalam sekali lihat. Ferdi memanfaatkan kemampuan anaknya sendiri sebagai brankas hidup. Dania langsung menarik Bintang ke belakang punggungnya, berusaha melindungi anaknya dari tatapan lapar Tony. Ia tidak menyangka suaminya melibatkan Bintang sejauh ini. Ia merasa marah pada Ferdi sekaligus kagum pada strategi gilanya. Tony bangkit berdiri dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bintang. Ia tidak peduli pada Dania atau Pak Irwan lagi. Ia hanya butuh Bintang untuk diinterogasi, sampai anak itu menyebutkan deretan angka yang dihafalnya. Tony mengancam akan menyakiti Dania jika Bintang tidak mau bicara. Situasi menjadi sangat kritis. Pak Irwan yang masih tergeletak di lantai mencoba bangkit untuk melawan,
Tetapi salah satu anak buah Tony menendang perutnya dengan keras, hingga ia kembali tersungkur mengerang kesakitan. Dania mundur perlahan, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Namun, dua pria berjas hitam itu menutup jalan keluar. Tony mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Kali ini ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia mengokang senjata itu dengan bunyi klik yang menggema di ruangan sunyi itu. Ia memberi waktu 5 detik bagi Bintang untuk maju dan menyebutkan angkanya, atau ia akan menembak kaki Dania sebagai peringatan pertama. 1 detik. Dania memutar otak. Ia melihat sekeliling ruangan kantor yang masih dalam tahap renovasi itu. Ada tumpukan sak semen, kalengket, dan kabel-kabel yang menjuntai. Matanya tertuju pada sebuah panel listrik sementara yang terpasang di dinding dekat pintu keluar, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Panel itu terbuka karena sedang diperbaiki. 2 detik. Tony mulai menghitung mundur dengan suara lantang. 3 detik. Bintang meremas tangan ibunya dengan kencang, tangannya terasa dingin dan berkeringat. 4 detik. Dania tahu ia tidak bisa menyerahkan anaknya pada monster ini. Ia juga tahu bahwa menyerahkan angka itu tidak akan menjamin keselamatan mereka. Tony pasti akan membunuh mereka semua setelah mendapatkan uangnya untuk menghilangkan saksi mata. Di detik kelima, alih-alih menyerah, Dania melakukan tindakan nekat. Ia menyambar sebuah kalengket besi yang ada di dekat kakinya dan melemparkannya sekuat tenaga bukan ke arah Tony, melainkan ke arah panel listrik yang terbuka itu. Kalengket itu menghantam rangkaian kabel telanjang dengan keras. Percikan api meletup hebat, disusul suara ledakan kecil. Sistem kelistrikan gedung yang belum stabil itu langsung mengalami korsleting total. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip liar sejenak sebelum akhirnya mati total, menenggelamkan ruangan itu ke dalam kegelapan pekat. Teriakan kaget Tony dan anak buahnya terdengar di tengah kekacauan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Dania. Kegelapan yang menyelimuti kantor itu begitu pekat dan tiba-tiba, membuat mata siapapun membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun, bagi Dania, ini adalah keuntungan terbesarnya. Ia telah menghabiskan 2 minggu terakhir bolak-balik memeriksa denah renovasi kantor ini. Ia hafal letak setiap tiang, setiap tumpukan material, dan setiap lorong, bahkan dalam gelap sekalipun. Sementara Tony dan anak buahnya masih berteriak-teriak panik dan menyalakan senter ponsel mereka, Dania sudah menarik tangan Bintang dan membawanya merunduk di balik tumpukan driwal. Suara tembakan terdengar meletus 1 kali, menghantam dinding sembarangan, diikuti sumpah serapah Tony yang memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu keluar. Dania tahu ia harus bergerak cepat dan senyap. Ia berbisik sangat pelan di telinga Bintang agar menahan napas dan melangkah jinjit. Mereka merayap di lantai yang berdebu, menghindari puing-puing yang bisa menimbulkan suara jika terinjak. Dania mendengar suara pergulatan di sisi lain ruangan. Itu pasti Pak Irwan. Dalam kegelapan, mantan pengawal itu rupanya memanfaatkan kekacauan untuk menyerang salah satu anak buah Tony. Suara pukulan benda tumpul dan erangan kesakitan terdengar, memberikan sedikit waktu bagi Dania untuk menjauh. Dania mengarahkan Bintang menuju koridor belakang yang mengarah ke dapur kecil, jalan memutar untuk mencapai pintu samping yang terhubung ke halaman parkir. Lorong itu sempit dan penuh dengan scaffolding, steger, besi yang terpasang untuk mengecat langit-langit. Cahaya senter dari arah ruang tengah mulai menyapu ke arah koridor. Sinar itu menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang menakutkan. Dania mempercepat langkahnya, setengah menyeret Bintang. Napasnya terasa berat, dadanya sesak oleh rasa takut, tetapi ia memaksakan kakinya untuk terus bergerak. Tiba-tiba, Bintang tersandung kaleng paku yang tergeletak di lantai. Suara kelontang logam beradu dengan keramik terdengar sangat nyaring di kesunyian koridor itu. Cahaya senter langsung terarah ke posisi mereka. Suara langkah kaki berlari terdengar mendekat. Itu mereka. Di lorong belakang, teriak salah satu anak buah Tony. Dania tidak lagi mengendap-endap. Ia menarik tangan Bintang dan berlari sekuat tenaga. Ia mendorong sebuah tangga lipat aluminium di tengah jalan hingga jatuh melintang, berharap itu bisa menghambat pengejarnya barang beberapa detik. Mereka sampai di dapur. Pintu belakang terkunci. Dania meraba-raba saku gamisnya mencari kunci cadangan yang selalu ia bawa, tetapi tangannya terlalu gemetar. Suara pengejar semakin dekat. Dengan putus asa, Dania mengambil sebuah tabung pemadam kebakaran yang tergantung di dinding. Tanpa berpikir panjang, ia menghantamkan tabung berat itu ke kaca jendela dapur. Kaca pecah berhamburan. Dania segera membersihkan sisa pecahan kaca di bingkai jendela dengan ujung tabung, lalu mengangkat Bintang untuk memanjat keluar lebih dulu. "Cepat, nak, lari ke arah mobil," perintah Dania setengah berbisik. Bintang melompat keluar, mendarat di rumput halaman belakang. Dania segera menyusul, memanjat jendela itu dengan susah payah,
karena gamisnya sempat tersangkut di bingkai kayu. Saat kakinya menyentuh tanah, sebuah tangan kekar mencoba meraih kakinya dari dalam jendela. Dania menendang tangan itu sekuat tenaga hingga pegangannya terlepas. Lalu ia berlari menyusul Bintang yang sudah menunggu di dekat pagar tanaman. Udara luar terasa sedikit lebih segar meskipun langit mendung menggantung berat. Mereka berlari memutari gedung menuju halaman depan tempat mobil sedan tua Dania terparkir. Tony terlihat baru saja keluar dari pintu depan utama dengan wajah merah padam karena marah, pistol masih tergenggam di tangannya. Jarak Tony ke mobil lebih jauh daripada jarak Dania. Dania memacu langkahnya, adrenalin membanjiri tubuhnya. Masuk mobil. Cepat, teriak Dania. Ia menekan tombol kunci di remote mobilnya. Lampu mobil berkedip, tanda kunci terbuka. Mereka berdua melompat masuk ke dalam mobil hampir bersamaan. Dania membanting pintu pengemudi dan langsung menekan tombol pengunci sentral. Klik. Suara kunci pintu terdengar seperti musik terindah di telinga Dania. Ia melihat Tony berlari mendekat sambil mengacungkan senjata. Dania dengan panik memasukkan kunci ke lubang kontak dan memutarnya. Mesin mobil menderu hidup. Ia bersiap menginjak pedal gas untuk menabrak gerbang pagar dan kabur dari tempat neraka ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Baru 1 detik menyala, mesin mobil tiba-tiba mati total. Lampu indikator di dashboard berkedip-kedip tidak wajar dengan pola merah. Dania mencoba memutar kunci lagi, tetapi mesin sama sekali tidak merespons. Ayo, menyala. Tolonglah, teriak Dania frustrasi sambil memukul setir. Tony sudah berada tepat di depan mobil, tersenyum menyeringai sambil menodongkan pistol ke arah kaca depan, tepat ke wajah Dania. Saat Dania berpikir ini adalah akhir hidupnya, sebuah mekanisme tersembunyi pada mobil itu aktif. Terdengar suara desingan hidrolik dari pintu-pintu mobil. Pelat-pelat baja tipis tiba-tiba muncul dari sela-sela pintu, naik ke atas menutup semua jendela kaca mobil dari dalam. Dalam hitungan detik, seluruh kaca mobil tertutup oleh pelat baja, membuat bagian dalam mobil menjadi gelap gulita kembali, persis seperti di dalam kantor tadi. Dania dan Bintang terperangkap di dalam kepompong baja. Dari sistem audio mobil yang menyala otomatis, terdengar suara rekaman Ferdi, tenang dan berwibawa. Maafkan ayah, Bu. Maafkan ayah, Bintang. Kalau sistem ini aktif, berarti kalian mencoba kabur tapi keadaan di luar terlalu berbahaya. Mobil ini bukan untuk melarikan diri, mobil ini adalah bunker terakhir. Kaca dan bodinya sudah ayah lapisi Kevlar anti peluru level militer. Mesin dimatikan otomatis untuk mencegah kalian keluar dan tertangkap. Tetaplah di dalam. Bantuan akan datang jika kalian bisa mengirim sinyal. Dania terpaku di kursi pengemudi. Ia merasa lega sekaligus ngeri. Mobil ini dirancang untuk melindungi mereka, tetapi juga mengurung mereka. Di luar, terdengar suara hantaman keras berkali-kali. Bam, bam. Tony memukuli bodi mobil dan pelat baja penutup jendela dengan sesuatu yang keras. Mungkin gagang pistolnya atau benda tumpul lain yang ia temukan. Suara teriakan Tony terdengar samar namun penuh amarah dari luar. Buka. Kalian tidak bisa sembunyi di dalam kaleng sarden ini selamanya. Aku akan membakar mobil ini jika perlu. Dania memeluk Bintang yang gemetar di kursi penumpang. Di dalam kegelapan kabin mobil yang sempit itu, hanya cahaya redup dari panel instrumen yang menerangi wajah mereka. Indikator suhu udara di dalam mobil mulai menyala. Sistem ventilasi darurat berbunyi halus, menyaring udara dari luar, mengantisipasi serangan gas atau asap. Ferdi benar-benar memikirkan segalanya, seolah ia tahu persis bahwa hari ini akan datang. Namun, Dania tahu pertahanan pasif ini tidak akan bertahan selamanya. Jika Tony benar-benar membakar mobil ini, mereka akan terpanggang hidup-hidup. Mereka terjebak, terisolasi, dan waktu mereka semakin menipis. Dania harus mencari cara untuk melawan balik, atau setidaknya mengirim sinyal bantuan, seperti yang dikatakan rekaman Ferdi. Ia menatap dashboard mobil dengan putus asa, mencari petunjuk apapun yang ditinggalkan suaminya. Suasana di dalam mobil yang kini tersegel rapat oleh pelat baja itu terasa begitu mencekam. Gelap, sempit, dan hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari panel instrumen di dashboard. Udara di dalam kabin mulai terasa hangat, bercampur dengan aroma keringat dingin dan ketakutan yang menguar dari tubuh Dania. Di luar sana, suara hantaman benda keras ke bodi mobil telah berhenti sejenak. Namun justru keheningan itulah yang membuat Dania semakin was-was. Ia tahu Tony tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu pasti sedang mencari cara lain untuk memaksa mereka keluar, entah dengan api atau alat berat yang ada di lokasi konstruksi. Dania memeluk Bintang erat-erat, mencoba menyalurkan rasa aman yang sebenarnya ia sendiri tidak miliki. Dania mencoba menenangkan napasnya yang memburu.
Ia memutar otak mencari jalan keluar. Rekaman suara Ferdi tadi mengatakan bahwa mobil ini adalah bunker. Tetapi Dania tahu bahwa bunker tanpa jalan keluar hanyalah sebuah peti mati besi. Jika mereka tetap diam di sini, mereka akan mati lemas atau terpanggang jika Tony benar-benar membakar mobil ini. Dania meraba-raba saku pintu mobil, mencari alat apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Tangannya menyentuh sebuah senter kecil taktis yang memang selalu Ferdi simpan di sana. Ia menyalakannya, dan seberkas cahaya putih membelah kegelapan kabin, menyoroti wajah Bintang yang pucat namun anehnya tetap tenang. Bintang tidak menangis. Matanya justru terpaku pada deretan lampu kecil berwarna merah di panel dashboard, yang berkedip-kedip dengan pola yang tidak teratur. Awalnya Dania mengira itu hanyalah indikator kerusakan mesin akibat sistem yang dimatikan paksa. Namun, Bintang melepaskan pelukan ibunya dan mendekatkan wajahnya ke lampu-lampu itu. Jarinya mengetuk-ngetuk lututnya mengikuti irama kedipan lampu tersebut. Dania memperhatikan tingkah anaknya dengan bingung. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, Bintang justru terlihat sedang memecahkan teka-teki. Bintang menoleh ke arah Dania dan berbisik pelan, suaranya terdengar yakin di tengah kesunyian. Ia mengatakan bahwa lampu itu bukan rusak, melainkan sedang mengirimkan pesan. Itu adalah sandi Morse. Ferdi pernah mengajarkan dasar-dasar sandi Morse kepada Bintang saat mereka berkemah di halaman belakang rumah setahun yang lalu. Dania tertegun. Ia kembali menatap lampu itu. Pendek-pendek panjang. Jeda. Panjang-pendek panjang. Pola itu berulang terus-menerus. Dania yang awam tentu tidak mengerti, tetapi ia percaya sepenuhnya pada kecerdasan anaknya. Bintang mulai mengeja huruf demi huruf yang ditangkapnya. VNTILASI jeda. GUDANG jeda. BLKNG pesan itu berulang, ventilasi gudang belakang. Dania langsung mengerti maksud pesan itu. Ferdi tidak hanya menyiapkan mobil ini sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai penunjuk arah. Mobil ini adalah pengalihan. Tempat perlindungan yang sesungguhnya atau mungkin jalan keluar rahasia ada di dalam gedung, tepatnya di area gudang belakang yang jarang dijamah. Ferdi ingin mereka kembali masuk ke dalam sarang singa, bukan lari menjauh. Strategi ini sangat berisiko, tetapi Dania tidak punya pilihan lain. Ia mengintip melalui celah tipis di sambungan pelat baja jendela. Di luar, ia melihat bayangan Tony sedang berjalan menjauh menuju area penyimpanan material di sisi lain halaman. Di tangannya terlihat sebuah jeriken merah. Tony benar-benar akan membakar mobil ini. Waktu mereka mungkin kurang dari 2 menit sebelum Tony kembali dengan bahan bakar itu. Dania harus bertindak cepat. Ia menekan tombol pembuka kunci manual di pintu. Mekanisme hidrolik berdesis pelan, dan pelat baja di pintu pengemudi perlahan turun, diikuti dengan kunci pintu yang terbuka. Dania mendorong pintu mobil perlahan. Udara luar yang dingin langsung menyerbu masuk. Ia memberi isyarat pada Bintang untuk bersiap lari secepat mungkin. Mereka turun dari mobil dengan mengendap-endap, memanfaatkan bodi mobil sebagai tameng agar tidak terlihat oleh anak buah Tony yang mungkin masih berjaga di depan. Dania memegang tangan Bintang erat-erat, dan dalam hitungan ketiga, mereka berlari kencang-kencangnya menuju sisi belakang gedung kantor, menghindari area terbuka yang diterangi lampu jalan. Napas Dania terasa membakar paru-parunya saat mereka mencapai dinding belakang gedung. Di sana, tertutup semak-semak liar yang belum sempat dibersihkan tukang kebun, terdapat sebuah kotak ventilasi udara setinggi pinggang orang dewasa. Kisi-kisi besinya tampak tua dan berkarat. Dania meraba bagian bawah kisi-kisi itu dan menemukan sebuah tuas kecil tersembunyi. Ia menariknya, dan kisi-kisi itu terbuka dengan mudah. Ternyata itu adalah pintu darurat yang disamarkan. Ferdi benar-benar jenius. Tanpa membuang waktu, Dania membantu Bintang memanjat masuk ke dalam lorong ventilasi yang gelap dan sempit itu. Dania menyusul di belakangnya, menutup kembali kisi-kisi besi itu tepat saat ia mendengar teriakan Tony dari arah halaman depan. Rupanya Tony sudah menyadari mobil itu kosong. Mereka merangkak dalam kegelapan lorong ventilasi yang berdebu. Bau apek dan kotoran tikus menusuk hidung, tetapi Dania mengabaikannya. Ia terus mendorong Bintang untuk maju. Lorong itu tidak terlalu panjang, dan ujungnya bermuara pada sebuah ruangan yang lebih luas. Mereka keluar dari ventilasi dan jatuh berguling ke lantai kayu yang keras. Dania segera bangkit dan menyalakan senter kecilnya. Mereka berada di gudang belakang, sebuah ruangan arsip tua yang penuh dengan lemari besi berkarat dan tumpukan kardus bekas. Ruangan ini terletak di lantai 2 bagian belakang, tempat yang paling jarang dikunjungi selama proses renovasi. Dania merasa sedikit lega karena mereka berhasil masuk kembali tanpa ketahuan. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, lampu utama di ruangan gudang itu menyala terang, membuat Dania dan Bintang menyipitkan mata karena silau. Di ujung ruangan,
Duduk di atas tumpukan kardus dengan santai, seseorang sedang menunggu mereka. Itu adalah Pak Irwan. Dania hampir saja berseru memanggil namanya dengan nada lega, mengira bantuan telah tiba. Ia berpikir Pak Irwan berhasil meloloskan diri dari anak buah Tony dan bersembunyi di sini juga. Namun, langkah kaki Dania terhenti ketika ia melihat apa yang dipegang oleh Pak Irwan. Pak Irwan memegang sebuah pistol revolver perak di tangan kanannya, dan ujung larasnya diarahkan lurus ke dada Dania. Penampilan Pak Irwan tampak kacau, wajahnya lebam dan bajunya sobek, sisa dari perkelahian tadi. Namun, tatapan matanya tajam dan dingin, sangat berbeda dari tatapan Pak Mandor yang selama ini dikenal Dania. Tidak ada lagi rasa hormat atau ketakutan di sana, yang ada hanyalah tatapan penuh perhitungan. Dania mundur selangkah, menarik Bintang ke belakang tubuhnya. Ia bertanya dengan suara gemetar, apa maksud semua ini? Pak Irwan tersenyum miring, senyum yang menyeratkan kepahitan mendalam. Ia perlahan turun dari tumpukan kardus dan berjalan mendekat, tetap menodongkan senjatanya. Pak Irwan akhirnya membuka kartu asnya. Ia mengaku bahwa ia bukanlah sekadar mandor bangunan biasa. 10 tahun yang lalu, ia adalah kepala keamanan pribadi Ferdi saat firma arsitektur ini sedang jaya-jayanya. Pak Irwan bercerita dengan nada suara yang meninggi karena emosi. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga Ferdi, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor untuk membersihkan masalah bisnis Ferdi di masa lalu. Namun, ketika Ferdi memutuskan untuk menghilang dan memalsukan kematiannya, Ferdi tidak membawa Irwan serta. Ferdi meninggalkannya begitu saja tanpa pesangon yang layak, membiarkan Irwan hidup susah menjadi kuli bangunan selama 2 tahun terakhir. Irwan merasa dikhianati. Ia merasa berhak atas sebagian kekayaan yang disembunyikan Ferdi. Dania terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah tahu sisi gelap suaminya yang ini. Pak Irwan melanjutkan bahwa ia sebenarnya sudah curiga dengan renovasi ini sejak awal. Ia sengaja melamar menjadi mandor agar bisa mencari di mana Ferdi menyembunyikan aset-asetnya. Dan malam ini, ia akhirnya menemukan jawabannya. Jawabannya bukan di dalam dinding, bukan di dalam laptop, melainkan di dalam kepala Bintang. Pak Irwan tahu tentang kode itu. Ia mendengar percakapan Tony tadi sebelum ia melarikan diri dari ruang tengah. Pak Irwan memberikan ultimatum. Ia tidak peduli dengan Tony ataupun jembatan yang runtuh. Ia hanya ingin uang. Ia meminta Dania menyerahkan Bintang padanya. Ia berjanji akan membawa Bintang pergi, memaksanya membuka rekening itu, mengambil uangnya, lalu melepaskan Bintang kembali. Jika Dania menolak, ia tidak segan-segan menembak Dania di sini dan membawa Bintang secara paksa. Situasi ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dania kini terjepit di antara dua pemangsa. Tony si pembunuh di luar sana, dan Irwan si pengkhianat di dalam sini. Musuh dalam selimut ternyata jauh lebih mematikan, karena ia tahu kelemahan mereka. Gudang arsip yang sunyi itu kini terasa seperti medan perang yang siap meledak. Dania berdiri mematung, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Di hadapannya, Pak Irwan berdiri dengan pistol terarah, wajahnya keras oleh dendam dan keserakahan. Di belakang Dania, pintu ventilasi adalah jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu kayu besar di seberang ruangan, yang terkunci dari luar, atau tangga darurat yang menuju ke atap. Dania mencoba bernegosiasi. Ia memohon pada Irwan, mengingatkan pria itu bahwa Bintang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu mereka. Bintang hanyalah anak kecil yang tidak berdosa. Pak Irwan menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa dosa ayah ditanggung oleh anak. Ia sudah terlalu tua untuk menjadi kuli seumur hidup. Ia butuh uang pensiunnya malam ini juga. Pak Irwan melangkah maju, tangannya terulur hendak menarik Bintang dari pelukan Dania. Bintang meronta, memegang erat gamis ibunya. Naluri keibuan Dania meledak. Meskipun ia tidak memiliki senjata, ia siap mencakar atau menggigit Irwan jika pria itu berani menyentuh anaknya. Namun, sebelum tangan Irwan menyentuh Bintang, pintu kayu besar gudang itu hancur berantakan diterjang peluru. Suara tembakan beruntun memekakkan telinga. Serpihan kayu beterbangan ke segala arah. Dania refleks menjatuhkan diri ke lantai, menindih tubuh Bintang untuk melindunginya. Pak Irwan terlonjak kaget dan melompat berlindung di balik lemari besi. Dari balik debu pintu yang hancur, Tony melangkah masuk dengan wajah merah padam dan napas memburu. Di tangannya tergenggam pistol otomatis yang berasap. Ia tidak sendirian, dua anak buahnya menyusul di belakang dengan wajah tak kalah garang. Tony rupanya mendengar suara atau melihat jejak mereka, dan berhasil melacak posisi gudang ini. Ia menatap Pak Irwan dengan tatapan membunuh. Tony berteriak marah, menyebut Irwan sebagai tikus tanah yang licik. Tony tahu Irwan berniat mengambil Bintang untuk dirinya sendiri. Kini,
Tiga kubu bertemu dalam satu ruangan sempit. Dania dan Bintang sebagai mangsa di tengah, Tony sebagai pemangsa utama di pintu masuk, dan Pak Irwan sebagai pemangsa oportunis di sudut ruangan. Situasi menjadi standoff yang menegangkan. Tony mengarahkan senjatanya ke Irwan, dan Irwan mengarahkan senjatanya ke Tony. Anak buah Tony bersiap menembak. Tony tertawa meremehkan. Ia menawarkan kesepakatan terakhir pada Irwan, menyerah sekarang dan mati dengan cepat, atau melawan dan mati perlahan. Irwan yang sudah kepalang basah tidak mau mundur. Ia tahu Tony tidak akan membiarkan saksi mata hidup. Ini adalah pertarungan sampai mati. Ambil anaknya, teriak Tony pada anak buahnya. Dua pria berjas hitam itu bergerak maju menuju Dania. Pak Irwan melihat peluangnya hilang jika anak buah Tony mendapatkan Bintang. Tanpa peringatan, Irwan melepaskan tembakan. Bukan ke arah Tony, tapi ke arah salah satu anak buah yang mendekati Bintang. Pria itu mengerang dan jatuh memegangi bahunya. Kekacauan pun pecah. Tony membalas tembakan ke arah Irwan. Suara letusan senjata memenuhi ruangan gudang yang sempit, pantulan suaranya memekakkan telinga. Dania tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Di tengah baku tembak antara Tony dan Irwan, perhatian para penjahat itu terpecah. Dania menarik tangan Bintang dan merangkak cepat di lantai, memanfaatkan lemari-lemari arsip sebagai perlindungan. Mereka menuju ke sudut ruangan di mana terdapat tangga besi spiral yang menuju ke atap gedung. Peluru nyasar menghantam dinding di dekat kepala Dania, menebarkan serbuk semen ke wajahnya, tapi ia tidak berhenti. Ia mendorong Bintang untuk naik tangga lebih dulu. Cepat, nak, jangan melihat ke bawah, teriak Dania di tengah desingan peluru. Irwan yang terdesak karena kalah jumlah, mencoba menggunakan taktik licik. Ia melihat Dania dan Bintang melarikan diri. Bukannya melindungi mereka, Irwan justru menembak ke arah tangga, berusaha melukai kaki Dania agar mereka berhenti dan bisa dijadikan sandera tawar-menawar. Peluru Irwan meleset, menghantam railing tangga besi, menimbulkan percikan api tepat di depan wajah Dania. Tony melihat hal itu dan memanfaatkan momen Irwan yang lengah. Tony menembak 2 kali. Satu peluru mengenai paha Irwan, membuatnya jatuh tersungkur. Irwan berteriak kesakitan, senjatanya terlepas dari genggaman. Dengan lumpuhnya Irwan, Tony kini kembali memusatkan perhatiannya pada Dania yang sudah hampir mencapai puncak tangga. Tony berlari mengejar, menaiki anak tangga besi itu dengan langkah berat. Jangan lari, Dania. Tidak ada jalan keluar di atas sana, teriaknya menggema. Suara langkah kaki Tony yang beradu dengan besi terdengar, seperti detak jam kematian yang semakin dekat. Dania dan Bintang berhasil mencapai pintu atap. Dania mendorong pintu besi berat itu dengan sekuat tenaga hingga terbuka. Angin malam yang kencang langsung menerpa wajah mereka. Mereka berhamburan keluar ke area rooftop yang luas dan kosong. Dania segera berbalik dan mencoba menahan pintu itu, tapi tidak ada kunci palang di sisi luar. Ia mencari-cari sesuatu untuk mengganjal, tapi atap itu bersih, tidak ada apa-apa selain unit pendingin udara besar di tengah. Mereka berlari ke tepi gedung, berharap ada tangga kebakaran di sisi luar. Namun nihil. Gedung tua ini belum memiliki standar keamanan modern. Mereka terjebak. Di bawah sana, ketinggian 4 lantai siap menyambut jika mereka nekat melompat. Dania memeluk Bintang, membelakangi pagar pembatas yang rendah. Mereka benar-benar tersudut. Pintu atap terbanting terbuka dengan keras. Tony muncul dari sana, sendirian. Anak buahnya mungkin sedang mengurus Irwan di bawah. Tony berjalan pelan mendekati mereka, senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke kepala Bintang. Napasnya masih terengah-engah, tapi tangannya stabil. Sudah berakhir, Dania, kata Tony dingin. Berikan kodenya, atau aku akan melempar anakmu dari atap ini sekarang juga. Biar seolah-olah dia terpeleset saat bermain. Tragis, bukan? Bintang yang sejak tadi diam, tiba-tiba melepaskan pelukan ibunya. Ia melangkah maju 1 langkah, berdiri berhadapan dengan Tony tanpa rasa takut. Mata anak itu menatap tajam ke arah langit malam yang gelap di atas mereka, lalu beralih menatap Tony. Mulut Bintang komat kamit, menggumamkan serangkaian kata yang terdengar asing. Alpha, Sera, 9, eksekusi. Protokol. Langit. Gumam Bintang berulang-ulang. Tony mengerutkan kening, bingung. Apa yang kau bicarakan, bocah gila? Sebutkan angka rekeningnya. Namun, sebelum Tony sempat melangkah lebih dekat, terdengar suara dengungan rendah dari sekeliling gedung. Suara itu awalnya pelan seperti lebah, namun dengan cepat berubah menjadi suara gemuruh angin yang menderu. Dari balik kegelapan malam, dari sisi-sisi gedung,
muncul titik-titik cahaya biru yang menyala terang. Satu persatu, puluhan drone quadcopter seukuran piring makan naik ke udara, melayang mengelilingi atap gedung seperti kawanan burung besi yang marah. Angin yang dihasilkan oleh baling-baling puluhan drone itu menerbangkan debu dan membuat jas Tony berkibar liar. Cahaya biru dari drone-drone itu menyorot langsung ke arah Tony, membuatnya silau dan mundur selangkah sambil menutup mata. Ini adalah sistem pertahanan terakhir yang disiapkan Ferdi. Sistem yang terhubung dengan kunci di otak Bintang. Bukan hanya untuk membuka brankas uang, tetapi untuk mengaktifkan satu-satunya senjata yang bisa melawan balik tanpa menyentuh. Tony ternganga, pistol di tangannya gemetar. Ia tidak sedang berhadapan dengan seorang janda dan anak kecil lagi. Ia sedang berhadapan dengan warisan teknologi Ferdi yang bangkit dari kematian untuk melindungi keluarganya. Bintang berdiri tegak di tengah sorotan cahaya biru itu, tampak seperti seorang komandan kecil yang sedang memimpin pasukannya. Dania menatap anaknya dengan takjub. Pertarungan belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya malam ini, angin kemenangan mulai berhembus ke arah mereka. Angin malam di atas atap gedung itu menderu kencang, mengibarkan ujung jilbab Dania dan kemeja Tony yang sudah kusut. Suara dengungan dari puluhan drone yang melayang mengelilingi mereka menciptakan atmosfer yang surreal, seolah-olah mereka sedang berada di tengah syuting film fiksi ilmiah. Cahaya biru dari perangkat-perangkat terbang itu menyorot tajam ke satu titik, yaitu sosok Tony yang berdiri dengan wajah pucat pasi. Pria itu, yang beberapa detik lalu merasa di atas angin, kini tampak mengecil di bawah intimidasi teknologi yang tidak dipahaminya. Tangan Tony yang memegang pistol gemetar hebat, matanya bergerak liar dari satu drone ke drone lainnya, mencari tahu ancaman macam apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Apakah benda-benda ini dilengkapi senjata? Apakah mereka akan menembaknya jatuh jika ia bergerak sedikit saja? Namun, setelah beberapa saat berlalu dan tidak ada serangan fisik yang terjadi, keberanian Tony perlahan kembali. Ia menyadari bahwa drone-drone kecil itu hanyalah alat pengintai, mainan canggih yang mungkin hanya berfungsi sebagai kamera atau sensor. Tawa Tony meledak, terdengar sumbang dan dipaksakan di tengah deru angin. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ferdi, sahabatnya yang sudah mati itu, hanya menggertak dari alam kubur. Tony berteriak lantang ke arah langit, menantang mesin-mesin itu untuk menyerangnya jika berani. Ketika tidak ada respons selain dengungan konstan, Tony kembali memusatkan perhatiannya pada Dania dan Bintang. Wajahnya kini merah padam karena amarah yang memuncak, merasa dipermainkan oleh hantu masa lalu. Tony melangkah maju dengan agresif, mengabaikan sorotan lampu biru yang menyilaukan matanya. Ia mencengkeram lengan kecil Bintang dengan kasar, menarik anak itu mendekat hingga pistol di tangannya menempel di pelipis Bintang. Dania menjerit histeris, mencoba maju untuk merebut anaknya, tetapi Tony mengancam akan menarik pelatuk jika Dania bergerak 1 inci saja. Situasi kembali ke titik nadir. Tony tidak peduli lagi dengan drone, polisi, atau siapapun yang mungkin sedang menonton. Pikirannya sudah semrawut, didominasi oleh satu tujuan tunggal, uang. Ia tahu hidupnya di kota ini sudah tamat setelah jembatan itu runtuh, dan satu-satunya tiket kebebasannya adalah dana simpanan yang kodenya ada di kepala Bintang. Tanpa uang itu, ia hanya akan membusuk di penjara atau diburu oleh investor gelap yang uangnya ia gelapkan. Dengan napas memburu yang berbau tembakau dan keringat ketakutan, Tony membentak Bintang tepat di depan wajahnya. Ia menuntut angka itu sekarang juga. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dengan tangan kiri yang gemetar, membuka aplikasi perbankan offshore yang sudah ia siapkan. Layar ponsel itu menyala terang di kegelapan, menampilkan kolom kosong yang menunggu diisi kode otorisasi transfer. Tony memberi waktu 10 detik. Jika Bintang tidak menyebutkan angkanya, ia bersumpah akan melempar mereka berdua dari atap gedung ini dan mencari cara lain untuk meretas akun itu, meskipun ia tahu itu mustahil. Dania menatap mata Bintang. Di sana, ia tidak melihat ketakutan yang melumpuhkan seperti sebelumnya. Ia melihat ketenangan yang aneh, seolah Bintang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang dewasa di situ. Bintang mengangguk pelan kepada ibunya, sebuah isyarat halus yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dania, dengan hati yang hancur namun penuh kepercayaan pada rencana mendiang suaminya, akhirnya mengangguk balik. Ia berkata pada Tony dengan suara serak, meminta Tony untuk tidak menyakiti anaknya, dan Bintang akan memberikan apa yang ia minta. Tony menyeringai lebar, merasa menang. Ia mendekatkan layar ponselnya ke wajah Bintang, jarinya siap mengetik. Bintang menarik napas panjang, lalu mulai menyebutkan deretan angka dengan suara yang lantang dan jelas, mengalahkan suara angin. 2, 7, 0, 5, 1, 9, 8, 8. Bintang berhenti sejenak.
Tony dengan cepat mengetik angka-angka itu, matanya berbinar tamak. Lanjut. Apalagi? Desak Tony tidak sabar. Bintang melanjutkan. 4, 0, 4, pagar, bintang. Tony mengerutkan kening sejenak mendengar akhiran yang tidak lazim itu, tetapi keserakahannya menepis segala keraguan. Ia menekan tombol, enter, di layar ponselnya dengan jempol yang gemetar karena antusiasme. Ia membayangkan notifikasi saldo masuk yang akan menyelamatkan hidupnya. Ia membayangkan dirinya duduk di pesawat jet pribadi menuju pulau tropis, meninggalkan semua kekacauan ini di belakang. Namun, detik demi detik berlalu, dan notifikasi transfer sukses yang ia tunggu tidak kunjung muncul. Sebaliknya, layar ponsel Tony tiba-tiba berkedip hitam, lalu muncul ikon tengkorak merah yang berputar-putar. Ponsel itu mulai mengeluarkan suara melengking yang menyakitkan telinga, seperti suara modem rusak yang diperkeras 10 kali lipat. Tony panik, ia mencoba mematikan ponselnya, tetapi tombol daya tidak berfungsi. Tiba-tiba, dengungan drone di sekitar mereka berubah nada menjadi lebih tinggi. Secara serentak, drone-drone itu memutar posisi mereka, bukan lagi menyorot Tony, melainkan memproyeksikan sinar laser ke arah gedung-gedung pencakar langit di sekeliling kantor tua itu. Dania menoleh ke arah kota dan ternganga melihat apa yang terjadi. Di seberang jalan, terdapat sebuah gedung pusat perbelanjaan dengan layar videotron raksasa yang biasanya menampilkan iklan produk kecantikan. Layar itu tiba-tiba berubah menjadi statis, lalu menampilkan wajah Tony secara close-up. Itu bukan rekaman lama. Itu adalah siaran langsung dari kamera drone yang sedang terbang di depan wajah Tony saat ini. Tidak hanya satu layar, tetapi satu persatu, videotron di gedung-gedung lain di sekitar alun-alun kota ikut berubah. Wajah Tony yang sedang panik dan memegang pistol di atap gedung kini terpampang di seluruh penjuru kota, disaksikan oleh ribuan orang yang sedang melintas atau macet di jalanan. Lebih mengerikan lagi bagi Tony, suara dari ponselnya yang tadi ia gunakan untuk transfer uang, ternyata telah mengaktifkan file audio yang tersimpan di cloud server Verdi. Suara Tony yang sedang mengakui kejahatannya di ruang kantor tadi, pengakuannya tentang korupsi beton jembatan, tentang pembunuhan Verdi, dan tentang rencananya kabur, kini menggema melalui pengeras suara kota yang telah diretas oleh sistem virus Verdi. Aku yang memotong rem mobil Verdi. Jembatan itu runtuh bukan urusanku. Aku butuh uang itu. Suara Tony terdengar jelas, menggelegar membelah malam, menjadi pengakuan dosa paling publik dalam sejarah kota itu. Tony mundur terhuyung-huyung, matanya terbelalak menatap wajah raksasanya sendiri di layar gedung seberang. Ia melihat orang-orang di jalanan bawah sana mulai berhenti, menunjuk-nunjuk ke arah atap gedung tempat ia berdiri. Sirine polisi yang tadinya terdengar sayup-sayup dari kejauhan, kini terdengar mendekat dari segala penjuru dengan volume yang semakin keras. Angka yang disebut bintang bukanlah kode ban. Itu adalah kode eksekusi virus cyber kill switch yang dirancang Verdi untuk mengambil alih jaringan publik dan menyiarkan kebenaran pada saat yang paling krusial. Apa yang kau lakukan? Teriak Tony pada bintang, suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia membanting ponselnya ke lantai atap hingga hancur berkeping-keping. Kau menghancurkan hidupku. Kau dan ayahmu yang sialan itu. Tony kehilangan akal sehatnya. Uangnya hilang, reputasinya hancur, dan sekarang seluruh dunia tahu dia adalah pembunuh. Tidak ada tempat untuk lari. Rasa takutnya berubah menjadi amarah destruktif yang buta. Jika ia harus jatuh, ia bertekad tidak akan jatuh sendirian. Ia kembali mengarahkan pistolnya ke arah Dania dan Bintang, kali ini dengan niat membunuh yang sungguh-sungguh. Tatapannya kosong, tatapan seseorang yang tidak lagi memiliki harapan hidup. Langit malam diterangi oleh lampu rotarator merah dan biru dari mobil-mobil polisi yang kini mengepung pelataran gedung kantor. Suara megafon polisi terdengar dari bawah, memerintahkan Tony untuk menjatuhkan senjata dan menyerah. Namun, Tony sudah tuli terhadap peringatan itu. Di atap gedung, ia meraung seperti binatang buas yang terpojok, menerjang ke arah Dania dan Bintang. Pistol di tangannya menyalak satu kali, memuntahkan peluru yang meleset tipis di samping telinga Dania, menghantam unit pendingin udara di belakang mereka hingga meledakkan percikan api. Dania tidak menunggu tembakan kedua. Dengan adrenalin yang memuncak, ia mendorong Bintang sekuat tenaga ke samping agar berlindung di balik tembok pembatas atap. Dania kemudian tidak mundur, melainkan maju menyongsong Tony. Ia tahu ia tidak mungkin menang adu tenaga melawan pria dewasa, tetapi ia memiliki satu keuntungan. Tony sedang tidak stabil dan pijakan di atap itu licin oleh embun malam. Saat Tony berlari mendekat hendak memukulnya dengan gagang pistol, Dania menjatuhkan dirinya ke lantai dan melakukan sapuan kaki sekuat tenaga ke arah pergelangan kaki Tony yang sedang berlari. Gerakan itu sederhana namun efektif. Tony yang sedang berlari kencang kehilangan keseimbangan. Kakinya terganjal, dan tubuhnya terpelanting ke depan,
melewati posisi Dania. Momentum larinya sendiri membawa Tony meluncur tak terkendali ke arah tepi atap gedung yang tidak memiliki pagar pengaman tinggi. Tony mencoba mengerem dengan tangannya, mencakar lantai beton atap hingga kuku-kukunya patah, tetapi momentumnya terlalu besar. Ia menjerit panjang saat tubuhnya melewati bibir atap dan terjun ke dalam kegelapan. Dania menutup matanya, napasnya tertahan di tenggorokan. Namun, tidak terdengar suara benturan tubuh ke tanah. Yang terdengar adalah suara logam beradu keras dan erangan kesakitan yang menyayat hati. Dania memberanikan diri merangkak ke tepi atap dan mengintip ke bawah. Pemandangan di bawah sana sungguh mengenaskan sekaligus melegakan. Tony tidak jatuh sampai ke tanah. Tubuhnya tersangkut di rangkaian besi scaffolding, steger, renovasi yang terpasang di lantai 3. Kakinya terbelit di antara pipa-pipa besi dalam posisi terbalik, sementara kepalanya berayun-ayun mengerikan di udara kosong. Ia masih hidup, tetapi tampak jelas salah satu kakinya patah dalam posisi yang tidak wajar. Pistolnya sudah jatuh entah kemana. Di bawah sana, puluhan polisi dengan tameng dan senjata lengkap langsung menyerbu area scaffolding. Tony yang tergantung tak berdaya hanya bisa merintih saat polisi menurunkan tubuhnya dengan kasar dan langsung memborgol tangannya. Di saat yang sama, tim SWAT lain mendobrak masuk ke dalam gedung dan menyeret keluar Pak Irwan yang terluka di kakinya, serta anak buah Tony yang masih hidup. Drama penyanderaan itu berakhir. Wajah Tony yang penuh darah dan debu disorot oleh lampu kamera wartawan yang mulai berdatangan, menjadi simbol runtuhnya keserakahan yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Dania berbalik dan memeluk Bintang yang masih gemetar di sudut atap. Mereka menangis bersama, melepaskan ketegangan yang mencekik selama berjam-jam. Drone-drone milik Ferdi perlahan memadamkan lampunya dan mendarat otomatis satu persatu di atap. Tugas mereka telah selesai. 6 bulan kemudian. Gedung kantor tua yang dulu menyeramkan dan penuh kenangan buruk itu kini telah berubah wajah sepenuhnya. Dinding-dinding kusam telah dicat ulang dengan warna putih cerah dan aksen biru muda. Pagar depan yang dulu berkarat kini terbuka lebar, menyambut siapa saja yang ingin masuk. Di atas pintu masuk utama, terpampang papan nama baru yang elegan, Rumah Belajar Ferdi, Pusat Pelatihan Teknologi Gratis. Pagi itu, suasana di dalam gedung sangat ramai. Puluhan anak-anak dari berbagai latar belakang, mulai dari anak jalanan hingga anak panti asuhan, duduk di depan deretan komputer canggih di ruangan yang dulunya adalah tempat penyekapan Tony. Dania berjalan menyusuri lorong, tersenyum menyapa para relawan pengajar. Ia mengenakan gamis berwarna cerah, wajahnya tampak jauh lebih segar dan bahagia dibandingkan 6 bulan lalu. Trauma kejadian malam itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi telah berubah menjadi kekuatan pendorong untuk mewujudkan mimpi Ferdi yang sesungguhnya, berbagi ilmu. Pak Irwan dan Tony kini mendekam di penjara dengan vonis hukuman seumur hidup atas berbagai tuduhan, mulai dari pembunuhan berencana, korupsi proyek negara, hingga penculikan. Dania sempat datang ke persidangan hanya untuk melihat vonis dibacakan, memastikan bab kelam dalam hidupnya benar-benar ditutup secara hukum. Uang korupsi Tony yang disita negara sebagian besar dikembalikan, tetapi aset firma arsitektur Ferdi yang sah berhasil diselamatkan Dania dan digunakan untuk mendirikan yayasan ini. Dania melangkah masuk ke ruang kelas utama. Di sana, Bintang sedang duduk dikelilingi teman-teman barunya. Ia sedang mengajarkan cara membuat program sederhana di layar komputer. Anak yang dulu pendiam dan tertutup itu kini tampak lebih hidup. Matanya berbinar saat menjelaskan logika coding kepada teman sebelahnya. Dania mendekat dan mengusap kepala Bintang. Bintang, panggil Dania lembut saat kelas sudah selesai dan anak-anak lain mulai pulang. Ibu masih penasaran soal satu hal. Waktu di atap gedung itu, kode angka yang kamu sebutkan, dari mana ayah mengajarkannya? Ibu tidak ingat ayah pernah mengajarimu bahasa pemrograman serumit itu sampai bisa meretas videotron kota. Bintang menatap ibunya, lalu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan secari kertas lusuh yang dilaminating. Itu adalah potongan kertas yang ia temukan di dalam brankas kaca di ruang rahasia malam itu, kertas yang ditulis tangan oleh Ferdi. Ayah tidak mengajariku kode virus, Bu, jawab Bintang polos. Di surat ini ayah cuma bilang, Nak, kalau suatu saat kamu dan ibu dalam bahaya besar dan ada orang jahat minta angka, bacakan saja tanggal ulang tahun ibumu, tapi dibalik. Ayah sudah mengatur sisanya. Dania tertegun. Ia mengambil kertas itu dan membacanya. Air mata haru kembali menetes di pipinya. Ia mengingat kembali angka yang disebutkan Bintang di atap waktu itu, 27 Mei 1988. Itu adalah tanggal lahir Dania. Jika dibalik dan dikombinasikan seperti yang diucapkan Bintang, itu menjadi kunci aktivasi sistem pertahanan tersebut. Ferdi tidak menggunakan kode rumit atau algoritma matematika canggih sebagai kunci utamanya. Ia menggunakan hal yang paling ia cintai di dunia ini,
tanggal lahir istrinya. Bahkan dalam kematiannya, Ferdi menjadikan memori tentang Dania sebagai senjata terkuat untuk melindungi keluarga mereka. Ayah bilang, tanggal lahir ibu adalah hari paling beruntung buat ayah. Tambah Bintang sambil memasukkan kembali kertas itu ke sakunya. Dania tersenyum sambil menyeka air matanya. Ia merasa hangat di dadanya. Ia memandang keluar jendela, ke arah halaman yang kini ditanami bunga-bunga matahari. Matahari pagi bersinar terik, menyinari gedung itu dengan cahaya keemasan. Bayang-bayang masa lalu telah sirna, digantikan oleh harapan masa depan. Dania menggandeng tangan Bintang, dan mereka berdua berjalan keluar gedung, siap menyongsong hari baru dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Ferdi mungkin tidak ada di sana secara fisik, tetapi cintanya tertanam kuat di setiap tembok, di setiap baris kode komputer, dan di dalam senyum anak mereka. Mereka akhirnya benar-benar bebas.